Ada yang lagi romansa sama kucing. Astagfirullah Al-Azim, Mas El. Mas El. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel aku, Yayan Handayani, seorang ibu rumah tangga introvert dengan 2 orang anak. Alhamdulillah ya teman-teman, aku bisa share lagi kegiatan aku, daily vlog aku seperti biasa. Mudah-mudahan teman-teman gak bosen ya, karena kegiatan kita sama aja. Tapi mudah-mudahan dengan menonton video aku, teman-teman jadi punya semangat lagi buat beberes, punya semangat lagi buat ngerjain pekerjaan rumah. Jadi tonton videonya sampai akhir. Kali ini aku awali vlog dengan kegiatan membersihkan ayam karena tadi pagi aku habis belanja ayam ya, dan sekarang aku mau masak. Sekalian aku bersihin semua ayam-ayamnya. Kalau nggak salah ini aku beli ayamnya tuh sekilo ya, beli paha terus beli sayapnya juga setengah kalau nggak salah ya, soalnya ini video udah lama banget. Dan baru aku isi voice over sekarang karena aku tuh emang begitu ya, kalau lagi rajin pasti tiap hari bikin videonya, cuman ngeditnya itu dicicil, ngantri gitu. Jadi kalau misalkan udah waktunya mau upload baru aku edit, baru voice over gitu. Tapi emang stok video aku tuh banyak, jadi kadang kalau aku mau isi voice over tuh kadang suka lupa juga apa aja ya yang terjadi gitu. Kadang aku suka lupa gitu guys. Yang jelas sih ini aku mau masak sayur sop ya. Kayaknya tiap aku upload video kayaknya selalu masak sayur sop ya teman-teman. Karena emang makanan yang masuk sama anak aku dan dia mau makan pakai nasi itu cuman sayur sop, kalau enggak ayam goreng gitu, chicken, itu pun bukan ayam goreng yang biasa gitu. Makanya aku lebih pilih menu yang gampang bikinnya gitu, tinggal cemplung-cemplung aja ya udah sayur sop, dan makannya juga mereka gampang, alhamdulillah. Tadi Dek Rian nangis, rewel, pengen nyusu. Jadi tadi aku tinggalin dulu masaknya dan aku nyusuin dulu Dek Rian ke kamar. Dan tadi Mas El tuh lagi anteng banget main sama kucing liar dari luar. Sampai dibawa masuk ke dalam dan tidur di kasur. Aku udah nggak ngerti lagi, tapi aku nggak bisa apa-apa karena dulu juga aku seperti itu. Oh ya, aku baru ingat punya makanan di dalam kulkas. Tadi pagi habis jajan terus aku sembunyiin di dalam kulkas. Ya udah aku kasih dulu ke anak-anak biar mereka ada makanan buat dicemilin. Lihat aku sampai nguap begitu, kayaknya ini udah masuk waktunya tidur siang. Jadi badan tuh udah mulai kerasa ngantuk. Cuman sengantuk-ngantuknya aku nggak pernah bawa diri aku buat tidur siang. Paling juga aku ikut tidur pas mandain anak-anak doang. Jadi cuman 5 menit aja. Soalnya kalau misalkan aku ketiduran bablas bahkan sampai sejam lebih gitu, malah jadinya kepala aku tuh malah jadi pusing, bukannya seger gitu loh teman-teman. Tara, PR laundryan aku banyak banget. Yang 2 ember ini udah dicuci kemarin, dan yang pada berantakan ini adalah cucian baru, baju kotor baru. Kayaknya nggak selesai-selesai ya sama baju kotor tuh. Udah selesai nyuci, tinggal dijemur, udah ada lagi baju kotor. Lipatan baju di kamar belum selesai, udah ada lagi lipatan baru. Kayaknya nggak kelar-kelar ya yang berhubungan sama baju tuh, kecuali dah nggak usah pada pakai baju. Teman-teman ngerasa nggak voice over aku kali ini agak beda? Suaraku lebih jernih, stabil, terus suara nafasnya itu nggak terlalu kedengeran. Beda banget sama voice over aku di opening di awal video yang tadi. Kalau teman-teman mau replay lagi, ini tuh ketahuan bedanya, lebih bagus yang ini, lebih jernih gitu. Jadi, apakah aku memakai mikrofon saat membuat voice over? Oh, tidak. Jadi ceritanya tadi aku voice over itu HP-nya dipasang di tripod. Nah terus aku isi voice over lah, dan mulut aku ini tepat di depan layar. Yang biasanya itu mulut aku tuh di deket colokan charger kalau setiap isi voice over tuh. Ternyata perbedaannya signifikan banget. Kalau yang ini suaranya lebih jernih dan suara nafasnya itu nggak terlalu kedengeran. Jadi aku merasa menemukan formula aku tanpa ketidaksengajaan. Apakah ini jalan dari Tuhan? Apakah ini adalah takdir aku? Padahal kemarin-kemarin tuh aku udah niat banget pengen beli mikrofon biar voice over aku lebih bagus gitu, kayak video YouTube-nya orang lain. Kayak video yang sering aku tonton akhir-akhir ini yaitu videonya Bunda Dewi, Keluarga Sederhana sama Rumah Pojok 88. Suaranya jernih terus jelas. Jadi aku pikir mungkin mereka pakai mikrofon pas voice
overnya. Alhamdulillah dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala aku mendapatkan jalan keluar tanpa harus keluar biaya. Maklum ya, kaum mendang-mending buat beli kebutuhan pribadi aku aja suka mikir berulang kali, apalagi beli mikrofon yang notabene itu buat kebutuhan hobi aku. Terus aku juga sempat mikir mau upgrade aplikasi CapCut aku, apa sih dibacanya, CapCut atau apa. Pokoknya itu kan berbayar ya, bulanan atau tahunan, sekitar 100 ke atas pokoknya. Biar proses editing videonya tuh tanpa batas, jadi bisa pakai filter yang lebih bagus, terus voice overnya juga bisa disempurnakan sedemikian rupa. Dari sini aku belajar ternyata kesempurnaan dalam membuat sebuah konten video itu bukan hanya terletak pada canggihnya peralatan atau aplikasi edit yang pro, tapi kemampuan kita untuk terus belajar, berinovasi, dan tekad untuk tidak menyerah meskipun kemampuan secara materi hanya seadanya. Walaupun saat ini viewers video kita masih sedikit dan subscriber juga sedikit, bukan berarti kita gagal atau kita nggak berbakat dalam hal ini. Karena kesuksesan tidak selalu diukur dari hasil, tapi dari proses dan perkembangan yang kita jalani. Jika kita merasa ada sebuah kemajuan dari usaha kita, sekecil apapun itu, berarti kita bergerak ke arah yang benar. Usaha yang konsisten dan perbaikan yang terus-menerus menunjukkan bahwa kita tidak hanya bertahan tetapi juga tumbuh. Perjalanan menuju sukses adalah proses panjang yang penuh pembelajaran, dan menikmati proses itu adalah bagian dari keberhasilan itu sendiri. Jadi, tetap percaya pada diri sendiri, terus melangkah dan syukuri setiap pencapaian kecil. Semoga dengan perbaikan yang terus-menerus ini, Allah ridho dan kasih jalan ke kita untuk jadi konten kreator yang sukses. Amin ya robbal alamin. Semangat teman-teman. Kembali lagi ke videonya, sambil masak sayur sop tadi setelah beres ngerendemin pakaian pakai molto karena bau ya, nggak langsung dijemur jadi bau, jadi aku rendam dulu tadi bajunya pakai molto, terus lanjut beres-beres di ruang tengah karena mainan anak-anak itu berantakan banget karena kebiasaan begitu ya, udah diawurin tuh langsung ditinggalin. Terus aku balik lagi ini ke dapur buat masukin sayurnya. Gak kerasa udah jam 12, pantas aja di Aryan dari tadi rewel banget, jadi dia ngajak aku nyusu, dan ini dia udah ketiduran, jadi waktunya aku masak tuh benar-benar bukan pure masak terus sampai beres, tapi bolak-balik sambil ngurus anak. Dan ini aku baru selesai lagi nyusuin di Aryan, aku balik lagi ke dapur belum selesai masaknya. Terus sebelum itu aku mau minum dulu air putih, karena sekarang tuh aku lagi menanamkan diri aku biar minum air putih minimal 2 liter sehari. Kerasa banget loh di badan, enak, enteng gitu di badan tuh, terus pipis enggak kuning. Terus kulit wajah aku tuh tipenya yang kering gitu ya, jadi setelah minum air putih 2 liter sehari itu kulit wajah tuh jadi lembab, enggak terlalu kering lagi, enggak kerontang kayak biasanya. Jadi teman-teman yang punya kulitnya kering berarti fix itu kurang minum. Lanjut beres-beres lagi, tadi aku beresin puzzle-nya yang berantakan, terus ini aku mau jemur kasur soalnya abis ada air tumpah di situ. Jadi mesti dijemur biar nggak bau, iya guys. Sebenarnya ada bekas pipisnya di Aryan juga, makanya aku jemur. Pengen banget rasanya nyuci spraynya, tapi aku bingung ngelepasnya gimana, takutnya kasur lipat itu nggak bisa aku masukin lagi ke dalam kalau udah dicopotin. Lanjut, seperti biasa kalau udah beres-beres berarti waktunya buat nyapu. Aku mulai dari dapur, terus lanjut ke ruang tengah, mumpung anak-anak lagi tidur, jadi beberesnya bisa leluasa ya. Ternyata pas aku lagi nyapu di ruang tengah, ternyata ada tumpahan air banyak banget, jadi aku ngambil dulu lapel biar dielap dulu. Bahkan aku nggak tahu ini air tumpahnya kapan dan siapa yang numpahin, ya mungkin sudah pasti anak-anak ya, cuman pasti ketutupan sama kasur. Teman-teman juga sering ngalamin kayak begitu nggak? Ketika kita udah ngerasa beberes tuh udah selesai, semuanya udah rapi, mainan udah rapi, ternyata ada aja 1-2 mainan yang keselip di belakang pintu, di bawah kasur, di bawah bantal, entah dimanapun itu, pasti ada aja mainan yang ketinggalan. Hai, beres-beres, udah kelar nyapu, ada aja ulahnya, tiba-tiba air tumpah semua sama ciki-ciki. Astagfirullah Al-Azim, Mas El.
Kesel nggak sih kalau teman-teman jadi aku? Baru aja kelar beres-beres, ketika mereka bangun, tahu-tahu udah bikin ulah lagi. Air tumpah, makanan tumpah, jadi rasanya tuh beres-beres tuh nggak ada kelar-kelarnya ya, kecuali kalau mereka tidur. Tapi kalau nungguin malam beres-beresnya setelah mereka tidur nggak bisa, itu bakalan ngeres banget dan aku tuh nggak bisa banget kakinya kayak begitu, nggak kuat. Kekacauannya udah beres, sekarang aku lanjut nyuapin anak-anak makan siang. Soalnya mereka belum makan siang karena tidur siang dulu, jadi baru sekarang makannya. Seperti biasa karena aku punya 2 anak, biar 1 kali 2 pulau terlampaui ya, jadi aku nyuapinnya 2 sekaligus. Alhamdulillah ya, sekarang Mas El tuh makannya gampang. Kalau susah sih tinggal aku sogok pakai HP, jadi dia makannya sambil nonton. Ya ikhtiarnya emak-emak biar anak mau makan mah ya apa aja lah ya, jangan dihakimi karena gaya parenting setiap ibu tuh berbeda-beda. Terus De Aryan yang tadinya gampang makan, sekarang jadi banyak drama banget kalau mau makan. Mesti dipaksa, dipegangin kepalanya baru dia mau mangap. Padahal makanannya kalau udah masuk ke mulut itu ditelan dan dikunyah. Berarti dramanya itu bukan karena nggak lapar, tapi emang pengen ngedrama aja itu bocah. Oke teman-teman, makasih udah nonton daily vlog aku kali ini. Jangan lupa subscribe channel aku ya, biar makin berkembang. Dan tinggalin jejak di kolom komentar, biar aku juga bisa mampir ke channelnya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.